beda sama cacar. Cacar banyak obatnya. Dingin. Tadi udah dibuka deh. Cak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. My beloved students, minggu lalu kita belajar apa, Kak? Kita udah belajar apa minggu lalu, Kak? Ayo. Ya, tenses apa, Kak? Simple. Very good. Simple past tense. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar yang satu lagi. Dan apa perbedaannya dengan simple past? Apa perbedaannya dengan simple past? Ada satu lagi. Simple tapi pas, kayak mau beli baju. Mana lah dia, tunggu lah ya. Kalau simple past, minggu yang lalu sudah kita pelajari. Simple past adalah suatu kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan pada waktu yang lewat sudah lewat dan pada waktu tertentu pada waktu tertentu. Jadi waktunya itu tentu. Untuk sebagai contoh itu kayak last night, kemarin malam, yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk simple past, ya kan? Kita sudah mempelajari juga adverb of time untuk simple past. Adverb of time untuk simple past. Ini dia. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kita mau berbicara yang kita sebut dengan present perfect. Tensesnya dalam bentuk present tapi perfect. Artinya adalah sudah dilakukan. Sudah terjadi. Ya. Itu dia perfect. Sudah terjadi. Tapi ada beberapa penggunaan untuk present perfect. Kalau definisinya bisa kita artikan adalah tenses, suatu tense atau bentuk waktu yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Ya. Yang selanjutnya bisa kita sebut dengan waktu yang menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang. Sebelum sekarang berarti udah lalu. Tetapi tidak spesifik. Dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibat daripada tindakan itu sendiri. Jadi kalau kita buat sendiri, apa itu present perfect tense? Yaitu bentuk waktu untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau dilakukan
sebelum sekarang dalam waktu yang tidak spesifik, itu singkatnya. Jadi menyatakan kegiatan yang sudah terjadi, sudah berarti sama dengan simple past ya dia. Sama kayak simple past, sama-sama sudah terjadi atau sama-sama sudah dilakukan sebelum sekarang, berarti udah lewat. Tapi perbedaannya dengan simple past, untuk present perfect ini memiliki waktu yang tidak spesifik. Jadi intinya menyatakan present perfect artinya kita tidak fokus kepada waktu kegiatan tersebut sudah dilakukan. Kita nggak fokus kepada waktu kegiatan tersebut dilakukan, tapi kita fokusnya ke kegiatan tersebut. Paham maksud saya? Nah, ada beberapa bentuk, ada beberapa kegunaan kita untuk ketika kita menggunakan present perfect ini. Ada beberapa istilahnya ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan kita menggunakan present perfect. Yang pertama adalah ketika kita menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Jadi sekarang masih sekarang masih terjadi gitu. Nah, itu yang pertama, ya kan? Tapi sebelumnya lebih bagus kita mempelajari bentuk rumusnya dulu. Sebelum kita mempelajari kegunaannya, kita buat rumusnya dulu supaya kalian tidak bingung. Mana bold? Ini dia. Nah, jadi untuk rumusnya namanya perfect. Rumus untuk perfect ya. Ingat nih perfect, present perfect tense. Jadi rumusnya karena dia perfect, ingat ya kakak-kakak, kalau perfect dia identik dengan auxiliary have has. Jadi untuk kalimat positif, subject plus have has plus verb 3, dan dia menggunakan kata bentuk ketiga, verb 3, kemudian plus subject atau complement. Ketika untuk kalimat negatif, kita letakkan not itu setelah have has, kemudian masuk verb 3 plus subject atau complement. Nah, untuk kalimat tanya, kita letakkan auxiliary verbnya, have has-nya di depan, kemudian masuk subject, verb 3 plus subject atau complement. Nah, ini untuk untuk yang memiliki kata kerja, bentuk kalimat verbal yang memiliki kata kerja. Jadi ini untuk kalimat verbal ya, Kak. Kalimat verbal yang ada kata kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat nominal. Kalimat nominal yang tidak memiliki kata kerja. Itu. Nah, kalau untuk kalimat nominal dia tambah bin. Jadi karena dia nominal, tidak ada kata kerja di situ. Yang ada adalah auxiliary, kemudian ditambah bin, kemudian tambah subject complement. Tuh, untuk negatif, not-nya diletakkan setelah have has, baru ditambah bin dan subject complement. Untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya sama ya, have has-nya diletak di depan. Tuh, itu untuk rumusnya. Jadi kalian bisa lihat-lihat. Nanti insya Allah ini di-share biar kalian bisa catat. Nah, sekarang kita langsung ke bentuknya aja. Jadi ya, belajar tensis sebenarnya selain intinya bagaimana kita bisa menggunakan tensis itu sesuai waktu, sesuai dengan waktu gitu. Jadi sesuai dengan kegunaannya, itu belajar tensis. Dan baru yang kedua adalah harus tepat dalam penggunaan unsur kalimatnya, susunan kalimatnya, rumusnya, karena
kalau silap-silap bisa menjadikan makna kalimatnya itu jadi salah. Ya. Nah, situ dia. Memang kesalahan kalau untuk belajar bahasa Inggris ini tidak separah pelajaran bahasa lain ya. Contohnya kayak pelajaran bahasa Arab, salah-salah sedikit it's okay, tapi karena kita ini belajar formal di sekolah, jadi ya fokus ke ketepatan kita dalam membentuk suatu kalimat gitu. Nah, sekarang kita lihat lanjut ke tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Nah, itu yang pertama. Jadi kegunaan present perfect tense yang pertama adalah tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Nah, sudah berarti sudah dimulai dan sekarang masih berlanjut. Tuh untuk yang menjadi ininya istilahnya kita bilang penanda, itu kata ini nih, conjunction ini for ya, for ini tuh, for sama ini since namanya. Apa itu since dengan for? Tuh. Nah, jadi yang pertama tadi adalah tindakan yang sudah dimulai di masa lalu kemudian masih berlanjut di masa kini. Nah, kalau kita artikan kalimat ini, they haven't lived here for years. Mereka sudah tidak tinggal di sini selama bertahun-tahun. It means mereka sudah pindah. Artinya mereka sudah pindah dan sampai sekarang belum balik-balik lagi kemari. Tuh, present perfect. For di sini kita artikan for artinya selama. Selama yang misalnya selama 2 hari, selama ini kayak ini selama bertahun-tahun. To 4 years, for 5 years. She has worked in the bank for 5 years. Dia telah bekerja di bank tersebut for 5 years. Selama 5 tahun. Berarti dia bekerja dimulai sudah dari 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang dia masih kerja di situ. Tuh. Sudah? Saya dari tadi kayak ngomong sendiri, yang lain ngerti nggak nih? Ngerti enggak, Kak? Ngerti, Za. Kita udah pernah belajar ini ya, Ustazah pakai otot kali ngajarnya. Kita udah pernah belajar ini ya? Udah ya? Udah pernah ya? Udah pernah belum? Kelas berapa? Kelas 9, bagus. Oke. Itu yang ngomong yang dulu sama Ustazah apa enggak ini? yang bukan. Oh iya. Ya Ustazah kayaknya enggak ada, tapi yang lain kayak mana nih? Belum lagi. Askania? Udah pernah kita? Raisa? Belum ada ya, Kak? Hai. Belum, Za. Belum ya, Kak ya? Oh iya. Nah, berarti kalian dari inilah kita belajar ya, Kak ya? Oke. Sebentar lagi siap ya, Nak? Oke. We have had the same car for 10 years. Kami telah memiliki mobil yang sama selama 10 tahun, dia bilang gitu. It means that kami beli mobil tersebut 5 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang mobilnya masih itu. We have had the same car for 10 years. Kami telah memiliki mobil yang sama selama 10 tahun. Have you played the piano since you were a child? Have you played the piano
since you were a child, apakah kamu sudah bermain piano sejak kamu kecil, gitu diartikan. Apakah kamu sudah bermain piano sejak kamu kecil, gitu. Jadi since ini artinya sejak ya. Since ini artinya sejak. Tuh, jadi for artinya selama, since artinya sejak. Oke, jadi untuk present perfect ini salah satu penandanya adalah menggunakan conjunction for dengan since. Menggunakan conjunction for dengan since. Gitu. Untuk menyatakan kegiatan atau kejadian atau tindakan yang dimulai di masa lalu dan sekarang masih berlanjut dia. Sampai sini paham enggak? Uy. Paham, Ja. Alhamdulillah, yang lain. Oi, Paham, Ja. good. Nah, dan jangan lupa penggunaan have has-nya ya, Kak. Have has-nya. I, you, they, we pakai have. He, she, it pakai has. Apa perlu kita tuliskan di sini? Oh my god. I, you, they, we itu pakai have, he, she, it dia pakai apa? Has. Gitu. Oke, sekarang yang kedua. Saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir. Ya. Saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir. Sama seperti yang di atas tadi, agak sama, cuman perbedaannya adalah kalau untuk contoh kalimat seperti ini. I have worked hard this week. Saya telah bekerja keras minggu ini. It means that misalnya dia kerja dari Senin sampai Jumat gitu. Dibilangnya I have worked hard this week. Nah, itu dia baru dia ngomongnya itu hari Jumat atau hari Kamis, dia ngomongnya seperti itu. Artinya dia sudah kerja dan dia work hard, kemudian dia harus melanjutkan work hardnya sampai selesai minggu kerja dia, gitu. Kemudian it has rained a lot this year. Sudah banyak hujan ya tahun ini. It means dia ngomong masih dalam waktu yang musim hujan, gitu. We haven't seen her today. Kami belum ada lihat dia hari ini. Artinya sampai saat dia berbicara itu dia juga belum melihat si kawan, gitu. Kemudian yang selanjutnya, tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Berulang di sini intinya adalah kegiatan yang berulang dalam kita italize ini, yang berulang dia dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Jadi kegiatan itu dilakukan berulang-ulang dalam satu periode waktu. Kegiatan yang dilakukan berulang dalam satu periode waktu antara masa lalu dan kini. Itulah dia. Nah, di sini yang menjadi penanda adalah memiliki kata ini. Contohnya seperti ini, 6 times gitu. 6 kali, several times, already, ada several times, frequently, artinya secara berkala gitu kan. Many times, beberapa kali. Itu dia yang kita sebut dia dengan berulang. Jadi artinya adalah
kegiatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali secara berulang-ulang. Misalnya, dalam 1 bulan kita sudah belajar 4 kali. Kita sudah belajar bahasa Inggris 4 kali. Dalam 1 bulan kita sudah belajar bahasa Inggris 4 kali. Itu kita pakai present perfect. Tapi kalau kita mau bilang tanggal berapa ya? Tanggal 9 Januari yang lalu kami belajar bahasa Inggris. Nah, itu kita bilangnya simple past. Kita bilangnya simple past. Itu waktu yang spesifik. Kita bilang tanggal 9 Januari. Udah lewat gitu. Udah lewat, kita pakainya simple past. Tapi kalau kita bilang kami sudah belajar bahasa Inggris 4 kali dalam 1 bulan ini, artinya yang disebutkan adalah belajar bahasa Inggrisnya dan tidak disebutkan waktu spesifiknya kapan-kapan aja. Yang dibilang di situ cuman sudah 4 kali dalam 1 bulan ini. Itu baru dalam bentuk present perfect. Sampai sini paham nggak? Paham, Ja. Oke, yang paham dari tadi itu aja. Alhamdulillah kalau paham. Nanti kita lihat perbedaannya yang lebih jelas di dalam contoh. She has visited. She has seen that film 6 times. They have seen that film 6 times. Mereka telah melihat film itu 6 kali. Kita bilangnya telah melihat film itu 6 kali. Jadi tidak ada waktu spesifik di sini. Kapan-kapan aja mereka tonton itu, tidak. Nah, ya kan? Ini untuk present perfect. Ini present perfect kita bilang. Ketika kita berkata seperti ini kita bilangnya present perfect ya. Nah, kalau kita bilangnya seperti ini, they watch that film yesterday. Ini baru kita sebut dia dengan simple past tense. Tuh. Mereka menonton filmnya kemarin. Ada waktu yang spesifik di sini. Kapan? Kemarin. Ini film yang sama ya. Kita anggap ini film yang sama. Mereka telah menonton film itu 6 kali. Itu present perfect. Mereka menonton that film yesterday. Mereka menonton film tersebut kemarin. Jadi terakhir yang ke-6 kali mereka nontonnya kemarin. Itu kita bilang, kita sebut dalam simple past tense. Tapi kegiatan menonton yang sudah 6 kali itu kita sebut dalam present perfect. Sampai sini paham? Paham? Oke. Selanjutnya. Ini contoh ya, Kak. Tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Nah, di sini kita pakai ini conjunction ini. Kita pakai kata finish already juga ya. Jadi salah satu penandanya dia adalah astagfirullah. Salah satu penandanya dia adalah present perfect. Ada kata just, satu lagi already. Yang tadi ya, Kak. Just baru saja. I've just seen her. Itu dia. Jadi pakai kata just. Have you just finished work? Apakah kamu baru selesai kerja? I have just eaten. Aku baru saja makan. You have just seen her. We have just seen her. Kami baru saja melihat dia. Has he just left? Apakah dia baru pergi? Tuh, ini baru selesai. Itu pakai kata just.
Oke. Kemudian yang terakhir, saat waktu tindakan yang tepat tidak penting atau tidak diketahui. Waktu tindakan yang tepat tidak penting. Jadi yang difokuskan adalah ke kegiatannya. Jadi bukan ke waktu kegiatan tersebut dilakukan. Fokus ke kegiatannya, bukan ke waktu kegiatan tersebut dilakukan. For example like this. Someone has eaten my soup. Seorang telah memakan supku. Have you seen Gone with the Wind? Biasanya kalau judul pakai huruf mereng. She studied Japanese, Russian, and English. Dia telah belajar bahasa Jepang, Rusia, dan bahasa Inggris. Tuh. Itu dia. Jadi untuk yang terakhir ya adalah ketika waktu tindakan yang tepat atau the exact time of the activity itu nggak penting. Nah, yang penting adalah tindakannya, actionnya, gitu. Sampai sini paham? Perbedaan simple past dengan present perfect. Nah, jadi ketika ada dua kalimat. Jam berapa jam lagi? Berapa lama lagi, Dek? Udah habis ya? Oh ya udahlah, kita langsung ke ini aja. Tapi satu aja nggak apa-apa. Oke, ini isinya kayak mana, Kak? Ada yang bisa jawab? Yuk. Coba raise hand dulu, raise hand. Raise hand dulu, Kak. Raise hand, come on. Raise hand. Nobody? Astagfirullah. Harika. Yes, sir. Yeah, what's the I was taking answer? the book last night. I was taking the book last night. Yes, sir. Kita tentukan dulu tensesnya apa? Ini past tense. Karena last night itu, sir. Ya. Oke, ada last night berarti dia simple past, betul Kakak? Betul. Nah, jadi tapi masalahnya di mana ini? Betul, ini simple past tense karena si Kakak menganalisisnya dari last night. Betul, benar Kakak, very good. Tuh. Tapi salahnya di ini Kak. Salahnya di apanya? Di jawabannya Kak, di struktur kalimatnya Kak. Berarti kalau ini simple past tense, ini apa? Seharusnya jawabannya apa, Kak? Taken, sir. Simple past pakai verb to. Seharusnya took. Gitu. Bisa Kak Arika? Bisa, sir. Oke, very good. Paham you, tapi you cuma jarang buka-buka nih kayaknya nih. Coba rajin-rajin dibuka. Simple past pakai verb to. Jadi ini jawabannya verb to aja. Verb to ai, wis entek iku ae. Verb to kita bilang. Ya wis. Verb to ya verb to. Itu. Nah, yang selanjutnya ini.
Apa ini? Simple past atau present perfect? Perfect. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Karena ada three Three times this week. Very good. Di situ dia. Karena ada for three times this week. Tuh, jelas dia kan perbedaannya dengan yang di atas. Ini kita bilang present perfect tense. So, apa kita jawab di sini? Ayo, bagaimana rumusnya? Ayo. We pakai apa? Have atau has? Kalimatnya verbal atau nominal? Kita tentukan dulu. Verbal atau nominal? Verbal atau nominal? Verbal. Berarti setelah subjek berarti have atau has? Have atau has? Have karena dia we. Have karena dia we. Have. Jadi we have. Take jadi apa? Take jadi apa? Took, verb 2, verb 3-nya. Taken, we have taken. Good. Nah, perbedaannya nampak. Kalau simple past, dia pakai verb 2. Took. Kalau dia present continuous, pakai have atau has tambah verb 3. Jadi kita rubah take menjadi verb 3, jadilah dia taken. Take, took, taken. Gitu. Sampai sini paham ya, Kak? Oke, jadi untuk latihan-latihan kalian di rumah, silahkan lihat halaman 97, page 97. Kalau di dalam ini e-book itu 97. Kalau di buku ya kayaknya sama sih. Ini adalah dialogue between the Wright brothers and the host in the TV talk show in 1905, tahun 1905. Jadi di sini Ustazah mau kalian untuk membuat tabel berisi simple past atau present perfect dari teks ini, dari dialog ini. Jadi dalam satu, kalian buat tabelnya misalnya di sini simple past tense nomor 1 gitu. Kemudian kan karena dia tabel berarti kalian taruh di sebelahnya present perfect tense. Tuh di sebelahnya kalian taruh. Tuh. Gitu. Cari dari dialog, tadi. Dan kalau rajin kalian simple past rubah ke present perfect rubah ke simple past. itu kerajinan yang tingkatnya Masya Allah, itu tingkat kabupaten Kota Madia kalah tingkat luar angkasa. Ya. Luar angkasa. Yang serius itu ini. Kalau yang tadi agak-agak serius, antara serius dan gak serius. Tapi ya Ustazah sangat menghargai kerajinan kalian ya. Ini latihan-latihan saja karena minggu depan kita kan ini Kak, kita kejar tayang ya Kak ya. Jadi minggu depan kita mungkin sudah masuk ke recount, tapi kita tetap pakai simple past. Kenapa? Karena teks recount itu dia unsur kebahasaannya salah satu menggunakan teks simple past dengan present perfect. Tuh, jadi dikerjakan di rumah, latihan-latihan kakak-kakak. Tapi biarpun Ustazah bilang gitu jangan diabaikan ya. Ya. Oke. Ya. SMS, WhatsApp notifikasi boleh kalian abaikan, tapi pesan Ustazah jangan kalian abaikan. Oke? Ustazah rasa sampai di sini dulu karena waktunya sudah lewat sekali. Ya, thank you very much my beloved students for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Cuma 30. Cuma 30 orang. Cuma 30 orang loh, Dek. Rizka.